Saudara, kalau ingat bagaimana besar anugerah Tuhan buat kita sekalian, itu luar biasa ya. Tuhan memperhatikan kita, menjaga kita, memelihara kita, menaungi kita setiap saat Dia melangkah bersama dengan kita. Segala persoalan yang kita alami, masalah yang kita rasakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kadang-kadang kita protes ya, karena justru dalam praktek kehidupan sehari-hari, banyak orang Kristen, orang percaya, protes kepada Tuhan karena waktu dia mengalami kesulitan, waktu ada masalah datang, waktu ada persoalan datang, kenapa Tuhan diam saja? Kenapa di saat-saat COVID-19 pandemik seperti sekarang ini ada kesulitan masalah yang datang, Tuhan seakan-akan tidak berbuat apa-apa dan membiarkan orang-orang percaya menderita, termasuk juga hamba Tuhan. Ada yang menderita, bahkan ada yang dipanggil Tuhan. Keluarganya merasa sangat berduka. Semua orang merasakan begitu. Kenapa demikian? Apakah Tuhan tinggal diam? Apakah Tuhan tinggalkan kita? Apakah Tuhan sudah melupakan kita? Ini pertanyaan yang sangat besar bagi teman-teman semua. Nah, saudara, saya ingat satu puisi yang ditulis oleh Margaret Fishback. Kalau saudara biasanya ke toko buku Kristen dulu, atau ada pembatas buku, judulnya itu Jejak Kaki. Saya bacakan puisinya ya. Puisinya bilang begini, suatu malam aku bermimpi, aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan, aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Nah, ketika adegan terakhir terlintas di depanku, dikatakan, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada satu pasang jejak kaki. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku. Maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Dikatakan, Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketelapan mengikuti Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang sulit dalam hidupku, hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau, Engkau meninggalkan aku. Tapi Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan meninggalkan kamu pada saat sulit yang penuh bahaya sekalipun. Ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak, itulah merupakan kakiku, karena ketika itu aku menggendong kamu. Nah, saudara, sungguh indah puisi ini, bukan? Puisi ini merefleksikan kita sebagai orang percaya yang mengeluh, yang protes, yang marah. Ketika ada kesulitan, kita pikir Tuhan tidak menolong. Kita pikir Tuhan diam. Kita pikir Tuhan tidak bergeming. Padahal Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Keluaran pasal 2 ayat 24 dan 25, di situ menuliskan bahwa Tuhan itu mendengar ketika orang Israel itu mengerang, rasa pedih, rasa sulit. Tuhan juga mengingat akan perjanjiannya, bahwa Dia akan memberikan sesuatu yang indah, yang terbaik kepada umatnya. Dan Tuhan memperhatikan umatnya.
Jadi Tuhan Allah ingin mengatakan kepada kita, aku ini mendengar engkau, aku ini melihat, aku ini memperhatikan, aku ini mengingat akan janjiku. Bahkan di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 5b dikatakan, aku tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah meninggalkan engkau. Jadi saudara, memang waktu kita merasa kesulitan, kita berdoa, seakan-akan Tuhan tidak melakukan apa-apa. Kita perlu sabar, kita perlu tunggu, kita perlu setia, kita perlu terus-menerus, saya garis bawahi, kita perlu terus-menerus berharap kepada Dia. Karena berkat-Nya tidak pernah berhenti. Karena kasih-Nya tidak pernah stop. Kita harus senantiasa tetap setia kepadanya. Nah, saudara, sadarkah kita bahwa anugerah Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita? Satu hal yang tadi di bagian pertama saya share bahwa Tuhan Allah tidak tinggal diam, tidak meninggalkan kita, itu semuanya adalah anugerahnya. Kenapa, saudara? Karena memang kita tidak layak. Kita adalah orang yang berdosa. Kita orang yang sudah rusak. Alkitab mencatat karena dosa telah merusak hidup kita, maka kita kehilangan kemuliaan dari Allah. Ketika kita melihat Allah begitu sibuk memperhatikan kita, sebenarnya kita merasa sungkan. Allah begitu sibuk memperhatikan kita. Saudara, ketika Allah begitu sibuk memperhatikan kita, mengapa ada banyak orang percaya hanya sibuk memperhatikan diri sendiri atau sibuk memperhatikan yang lain? Kita sibuk dengan memperhatikan materi kita. Sibuk memikirkan masa depan kita. Sibuk mengurus hal-hal yang tidak penting. Sibuk mengurus hal-hal yang tidak permanen. Tuhan Yesus berjanji dan Allah berjanji ketika Tuhan Yesus dikorbankan di atas kayu salib, itu anugerah terbesar yang diberikan kepada setiap kita. Karena dia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Nah, hidup yang kekal sendiri itu merupakan anugerah dari Tuhan yang paling besar. Dan anugerah ini bersifat permanen, bersifat tetap. Saudara, Rasul Paulus menyadari dirinya. Dulu tanpa pengenalan yang benar, dia adalah orang yang jahat. Dan dia itu membenci pada pengikut Kristus. Ia juga sadar bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Namun Allah berbelas kasihan kepadanya sehingga melimpahkan anugerah keselamatan kepadanya. Allah juga mempercayakan pelayanan Paulus, memberikan kekuatan kepadanya untuk melakukan pelayanan itu. Saudara, hari ini kalau Tuhan memberikan kita kehidupan, siapakah kita? Kalau hari ini Tuhan memberikan kita tubuh yang sehat, siapakah kita? Kalau hari ini Tuhan juga memberikan kepada kita materi, pekerjaan, kesehatan, memberikan pada kita keluarga, siapakah kita? Apakah kita melebihi orang-orang lain? Tidak, saudara. Ini semua merupakan anugerah Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan yakin kita mau taat, mau setia, maka diberikanlah anugerah tersebut. Maka jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Kalau kita perhatikan, Allah
menjadikan Paulus sebagai contoh bagi orang-orang lain, orang-orang percaya bahwa kesadaran diri Paulus ini akan anugerah dan kepercayaan bagi Allah diberikan kepadanya, membuat Rasul Paulus begitu hormat, begitu memuliakan Allah. Dia korbankan segala-galanya untuk Allah. Kehidupannya menjadi berdampak positif bagi orang lain. Saudara, jangan jadikan kehidupan kita menjadi dampak negatif bagi orang lain. Paulus bahkan menelurkan anak-anak rohani seperti Timotius dengan harapan yang sama, semangat yang sama, berjuang untuk melayani Tuhan, tetap setia dengan hati nurani yang murni. Ia mampu menghadapi orang-orang yang ingin menyesatkan iman mereka. Nah, saudara, di tengah-tengah kita dengar pujian ini, ada seorang teman share, dia katakan dia sedang menghadapi problem dalam pekerjaannya. Saya ingin memberikan satu ayat untuknya di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 7, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara, meskipun kita sudah mengetahui bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita di saat suka dan duka, di saat ada problem terhadap pekerjaan kita, ataupun masalah lain dalam kehidupan kita, tetap saja seringkali kita melupakan dan tidak peka terhadap suara Tuhan. Itu sebabnya, maka pada hari ini, kita mau coba peka terhadap apa yang Tuhan inginkan buat kita sekalian. Bagaimana caranya? Caranya adalah melalui firman Tuhan yang tadi saya bacakan. 2 Tawarik 15 ayat 7. Dikatakan, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, ada upah bagi usahamu. Pertama, jangan putus asa. Dikatakan jangan putus asa. Masalah bisa saja datang, tapi kuasa Tuhan melebihi masalah kita. Suatu hari saya bertanya kepada seorang pendeta senior yang melayani di gereja lokal saya waktu saya masih pemuda. Waktu itu di sebuah kantor gerejanya saya datang pada pendeta itu, saya tanya, mengapa orang Kristen, mengapa orang percaya, mengapa orang yang setia kepada Tuhan, mengapa orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan menghadapi problema dan masalah? Kenapa? Kenapa demikian? Dia katakan, jawabnya sungguh sungguh unik. Ya, dia katakan, selama kita hidup, kita punya masalah. Dan kalau kita tidak mau masalah, ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Wah, kaget saya. Tapi ada pelajaran penting, bahwa selama kita hidup di dunia, memang ada masalah. Jadi masalah membuktikan kita masih hidup. Masalah membuktikan kita ada kegiatan. Masalah membuktikan kita ada pekerjaan. Nah, ketika kita berseru kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dalam menghadapi segala masalah pencobaan, bukan hanya berseru, kita mesti percayakan seluruhnya kepada Tuhan Yesus.
kepada Tuhan yang akan memulihkan kita. Kalaupun pemulihannya lambat, kita perlu tunggu. Kalaupun dia tidak memulihkan, kita mesti tetap setia. Karena kemungkinan besar kita bisa ubah pekerjaan, ubah hal yang lain, atau mengubah permintaan, atau mungkin mengubah strategi. Saya nggak tahu masalah apa yang terjadi. Yang kedua, ketika masalah terjadi, bukan kita semakin dekat kepada orang, mestinya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Biasanya ketika ada masalah datang, kita berfokus dulu dengan kepintaran kita, kepintaran orang, kehebatan orang, kita minta bantuan, dan sebagainya. Kita belajar seperti Ayub, ketika ada persoalan datang, dia juga datang kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan akan menolong dia. Yang ketiga, menguatkan iman. Tetap imam. Ya. Masalah itu seperti satu ujian. Masalah seperti satu latihan. Masalah seperti suatu training buat kita. Supaya kita lebih kuat. Supaya kita lebih berbobot. Kalau ujian berarti kita bisa tamat, bisa lulus. Ya. Dan yang selanjutnya, waktu masalah datang, kita bukan mengeluh mencemooh Tuhan, tapi tetap bersyukur kepada Tuhan. Masalah sesulit apapun dalam hidup kita, tetap harus kita hadapi dengan rasa syukur yang diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya ya dari Tuhan. Dan semua masalah yang ada dalam hidup kita itu sesulit apapun yang kita hadapi ataupun orang lain hadapi, pada dasarnya bukan dari Tuhan, tapi seizin Tuhan. Ya, dan firman Tuhan mencatat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, saudara biasanya menghafal. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan besar. Maksud saya begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi pada waktu kamu dicobai, semuanya itu, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Aminkan ini. Kemudian jangan lupa, kita berdoa kepada Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa berdoa. Berdoa itu merupakan kekuatan. Berdoa komunikasi dengan Tuhan, berdoa minta pertolongan pada Tuhan. Tapi sebenarnya dalam berdoa juga merupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Menyatakan Tuhan segala-galanya. Amin, saudara. Amin, temanku, sahabatku.